Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Bendo TVRI Bengkulu. Untuk hari ini tema kita masih mengenai pemilu maslahat, tentunya dengan narasumber kita ada Pak Dhani Hamdani selaku tokoh agama dan juga ada Bapak Awang Konaifi selaku staf dari penanganan dan juga pelanggaran penyelesaian sengketa tentunya. Nah, kita kembali ke Bang Awang terlebih dahulu nih. Mungkin boleh jelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran yang mungkin mengenai kampanye tadi, apakah bentuknya, apakah ukuran dan sebagainya, silakan Bang. Ya. Kampanye, untuk di kampanye ya Pak, ya. Ini kebanyakan itu pelanggaran administrasi kan, baik dalam bentuk ukuran APK tersebut, selain dia dalam bentuk bahan kampanye, ada APK, alat peraga kampanye itu. APK ini lebih besar lah, bisa billboard, baliho kan. Billboard itu ada ukurannya? Ada juga tuh. Oke. Ada, biasanya nanti KPU yang menetapkan, kawan-kawan KPU kan, termasuk tempat nanti, tempatnya zona lah kalau bahasa Inggris, zona kampanye kan. Nah kalau ada pelanggaran, kita akan merekomendasikan ke KPU tentunya. Biasanya kita merekomendasikan KPU untuk dieksekusi, artinya dilepas kalau memang di luar zona atau di luar ukuran ya kan. Itu bakal langsung ditindaklanjutin untuk dilepas atau seperti apa? Kalau selama ini biasanya diidentifikasi dah Pak. Diidentifikasi ini baik jumlah, artinya karena melepas ini kan perlu energi, kos. Nah, biasanya kita itu ambil momen lah, atau seminggu sekali mungkin ambil seminggu kampanye, kita akan eksekusi di minggunya kan, di minggunya. Tentu pengeksekusian ini dengan kawan-kawan KPU, melibatkan kawan aparat, agar mana-mana ini bahan kampanye maupun alat peraga kampanye yang melanggar ini kita bersihkan ya kan. Termasuk juga di zona-zona hijau nantinya itu kan. Ataupun ada juga kadang terpasang di rumah warga yang warga itu nggak ada izin lah dengan warga. Nanti keberatan mereka menyampaikan ke penyelenggara kan, itu harus dibersihkan kalau besar kan. Nah tapi sebagian besar itu dia itu pelanggaran administrasi. Artinya walaupun dia pelanggaran ya masih dalam tataran terkait mekanisme, metode kan, cara berkampanye yang baik. Ada juga dulu sebelumnya itu di Kampung Bahari, itu tindak pidana Pak, karena terkait perusahaan APK. Nah, jadi kita juga pernah menangani itu. Perusahaan APK yang dilakukan oleh lawan politiknya ya. Baik. Kalau seputar bahan pelanggaran administrasi terkait kampanye itu sebenarnya Pak. Ada juga itu penggunaan media sosial. Nah, kita media sosial juga dipantau Pak. Dipantau juga. Baik. Pantau. Pelanggarannya ini memang susah Pak. Jadi Bawaslu itu hanya mengawasi akun media sosial yang didaftarkan ke KPU tentu kan. Sedangkan jadi para parpol ini mendaftarkan media sosial ke Bawaslu. Ya, boleh. Itu karena bagian dari perkembangan kan untuk mengakomodir kampanye. Tapi tentu akunnya ini harus dipantau. Tapi kalau akunnya nggak terdaftar di KPU kan, bagaimana kita menangani kan? Mungkin akun itu dibuat orang, dia tidak senang dengan tokoh tertentu, dia buru-buru di situ, ya kan? Walaupun tentu tetap akan kita telusuri kan. Nah termasuk juga penayangan di media, televisi, koran, itu ada masa waktunya. Jadi kalau dia di luar masa waktu, kalau memang ada dugaan pelanggaran, kita akan biasanya memperingati karena dia terkait dengan aturan jurnalistik, aturan sendiri biasanya. Aturan sendiri dari jurnalistiknya ya. Baik. Nah kita beralih ke Pak Dhani nih. Pak Dhani mungkin bisa dikasih ke pemirsa di rumah mungkin himbauan untuk partai politik atau caleg-caleg yang mungkin akan berjuang nantinya untuk di pemilihan umum, mungkin bisa menjadi pegangan atau acuan mereka nantinya, silakan. Jadi untuk mewujudkan pemilu yang maslahat gitu ya, maka tadi harus semuanya diawali dengan niat yang maslahat, niat yang baik gitu ya. Dengan niat yang baik nanti dia akan melakukan proses yang baik. Maka insya Allah nanti hasil pemilunya
baik. Tapi kalau dari niatnya udah jelek, ya misalnya hanya sekedar untuk merebut kekuasaan atau ada sekedar ingin menjatuhkan lawan politik dan sebagainya, nah tentu nanti pasti dalam prosesnya dia akan menghalalkan segala cara. Maka kita pegang sebetulnya landasan pemilu yang tadi jujur, bersih, adil gitu kan. Nah kalau itu jadi pegang ya untuk semua partai ya insya Allah gitu tadi hasilnya akan betul-betul baik. Tapi kalau misalnya sudah ada ketidakjujuran, tidak adil dalam penanganan, pasti itu akan terjadi keributan gitu ya, akan jadi keributan. Ada yang dianak emaskan, misalnya ada yang pelanggarannya jelas sama, misalnya satu ditindak, itu akan gitu. Tapi kalau adil, jujur, insya Allah itu akan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah itu yang seperti itu. Nah, kadang hal-hal yang terkait ya pendapatan suara dan segala macamnya ya. Maka sering saya menyampaikan kalau berbeda pendapat itu jarang ribut. Tapi kalau berbeda pendapatan, nah itu yang sering ribut. Pendapat, ada ujungnya ya Pak. Kalau pendapat nggak ribut, kalau pendapatan itu ribut ya. Gitu kan. Kalau sekedar berbeda pendapat walaupun gebrak-gebrak meja itu jarang ribut. Tapi kalau beda pendapatan ya, yang seharusnya mungkin sekian jadi sekian itu pasti ribut itu. Ya. Udah main kekerasan. Nah jadi bagaimana semua untuk mengerem dari perilaku tadi money politik, mengerem atau menghindari perilaku-perilaku yang jahat, maka insya Allah pemilunya bersih, pemilunya damai gitu kan. Tapi kalau ada muncul ketidakjujuran, ada ketidakadilan, itu pasti akan menimbulkan chaos, ya, akan menimbulkan permasalahan, akan menimbulkan keributan. Oke, baik. Nah mungkin terakhir nih, golput dosa atau tidak Pak Ustadz? Pak Dhani. Ya kita walau alam sih itu masalah menilainya gitu ya. Tapi sebetulnya kita ibaratnya pemilu itu bisa jadi sesuatu yang mengantarkan tadi untuk proses perbaikan gitu kan. Kan karena salah satunya cara untuk merubah kondisi ini kan dengan pemilu misalnya kan gitu ya. Kan tidak bisa kita misalnya dengan ceramah, dengan di jalan gitu kan merubah keadaan. Itu kan nggak bisa gitu kan. Tapi harus melalui proses, ikut mekanisme pemilu. Betul. Kadang ada orang yang nggak sabar ingin mengganti dengan cara menjatuhkan atau misalnya dengan segala macam gitu ya. Ikuti proses pemilu dengan benar ketika ingin merubahnya ya. Nah, itu kan tadi orang-orang yang apatis tadi yang golput, orang-orang yang sudah tidak punya harapan lagi karena udah putus asa begini, milih gini, ini gini, putus asa. Padahal tadi masih ada harapan. Wala taqnatu min rahmat. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Insya Allah tadi kalau niatnya kita baik nanti akan ada proses perbaikan itu. Oke, baik, kita beralih ke Bang Awang Konaifi. Ini agak sulit ngomongnya ya. Konaifi. Oke, baik. Bang Awang, mungkin perlu disampaikan juga ke pemirsa di rumah, ke partai politik, ke calon-calon legislatif tentunya yang mungkin bisa menjadi pembelajaran buat mereka mengenai akan terjadinya pelanggaran ataupun juga pada saat penyelesaian sengketa ini sendiri. Silakan. Iya. Mungkin dalam kesempatan yang baik ini bukan hanya terkait peserta pemilu pertama pada masyarakat, bahwa pemilu ini kan wadah kedaulatan masyarakat. Artinya proses penting dalam pemilu ini adalah partisipasi masyarakat. Tanpa keterlibatan masyarakat, pemilu ini tidak ada apa-apa. Artinya tidak bernilai lah. Nah, karena legitimasi untuk pemimpin yang kuat itu dukungan masyarakat yang kuat. Itu bagi masyarakat. Nah, tentu sebagai peserta pemilu dalam menjaga kedaulatan masyarakat ini, proses-proses yang terjadi itu kan punya mekanisme dan aturan. Nah, mekanisme dan aturan ini untuk apa? Untuk mencapai tujuan dari prinsip pemilu itu sendiri, jujur dan jurdil kan dan luber lah kan. Artinya kalau kawan-kawan di peserta pemilu tidak bersama-sama dengan masyarakat dan juga penyelenggara menjaga prinsip ini, nonsen. Tujuan pemilu yang baik ini untuk menciptakan pemimpin yang amanah, bermanfaat ke depan, itu akan tercapai. Dan masyarakat juga akhirnya akan terbangun narasi-narasi yang memang seharusnya aktor itu menjadi contoh masyarakat. Tapi karena bangunan yang terjadi itu tidak benar, juga masyarakat ini tidak benar juga. Itu yang baik, intinya kembali ke masyarakat ya. Kembali ke masyarakat tentunya untuk melakukan haknya memilih ataupun tidaknya memilih, dan pastinya kita juga menghimbau untuk memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, yang adil, dan nantinya akan tangani juga oleh pihak-pihak dari Bawaslu itu sendiri. Baik pemirsa di rumah, demikian tentunya untuk bentuk kita hari ini, semoga bermanfaat apa kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Ku dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Oh, bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku kenal dia, menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam